Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.A. Israwula Natasha Diponegoro, kelas A, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses fotosintesis, reaksi terang, dan reaksi gelap. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fotosintesis merupakan proses pembentukan senyawa organik karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari. Nah, fotosintesis ini terjadi pada sel yang memiliki klorofil atau zat hijau. Nah, di klorofil sendiri ini terdapat kloroplas sebagai bahan utama dalam proses pembentukan atau proses pembentukan fotosintesis. Nah, langsung saja kita masuk ke proses reaksi pada fotosintesis, yaitu terjadi pada tumbuhan yang mengalami dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, langsung saja kita masuk ke reaksi terang. Nah, reaksi terang ini dia reaksi yang sangat memerlukan cahaya matahari. Ketika cahaya matahari digunakan oleh pigmen fotosintesis yang terjadi di grana atau di tumpukan tilakoid. Nah, pada reaksi juga ini terjadi pemecahan molekul air menjadi hidrogen dan air. Nah, pada reaksi ini juga terjadi perubahan energi, yaitu energi matahari menjadi energi kimia. Nah, hasil dari reaksi terang ini akan disimpan dan dimanfaatkan oleh reaksi gelap. Nah, pada reaksi terang juga ini serangkaian awal terjadinya proses perubahan energi matahari menjadi energi kimia dengan bantuan ATP dan NADPH. Sedangkan pada reaksi gelap itu sendiri dia yang tidak memerlukan cahaya matahari secara langsung. Di dalam reaksi gelap juga ini terjadi pembentukan gula menggunakan gas karbon dioksida, atau O2. Nah, pada reaksi gelap juga ini dia menggunakan ATP, NADPH dari reaksi terang. Nah, pada proses pembentukan glukosa, pada proses pembentukan karbon dioksida CO2 itu terjadi pada siklus Kelvin yang mengalami 3 tahap, yaitu tahap fikasi, tahap reduksi, dan regenerasi. Nah, langsung saja kita masuk ke tahap fikasi, yaitu CO2 akan berdifusi dan akan difikasi oleh RUBP. Nah, RUBP ini memiliki 5 atom karbon dan akan membentuk 3 atom karbon pada PGA. Nah, penamaan dari reaksi ini yaitu 6 CO2 oleh 6 RUBP akan menghasilkan 12 PGA. Nah, pada reaksi reduksi ini PGA itu PGA akan menerima molekul atau gugus fosfat yang oleh ATP dan ion lainnya seperti elektron NADPH. Nah, ATP yang digunakan pada reaksi ini itu hasil dari reaksi terang. Nah, PGA dan NADPH akan bergabung dan membentuk 12 PGAL. Nah, dua ini akan menggabung menjadi satu dan membentuk glukosa 6 karbon. Glukosa menjadi 6 karbon. Nah, setelah itu glukosa ini akan disimpan ke dalam reaksi untuk proses untuk membentuk karbon dioksida, untuk membentuk karbohidrat, maksudnya untuk membentuk karbohidrat seperti sukrosa. Nah, pada selanjutnya itu tahap regenerasi. Nah, pada tahap regenerasi yaitu dia proses pengembalian RUBP. Nah, 10 PGAL ini sisa dari hasil reaksi reduksi ini akan disimpan dan akan menangkap
NADPH dan NADPH untuk pengembaliannya RUBP. Nah, RUBP ini sendiri juga akan mengembalikan kembali atau akan membentuk 6 CO2. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.